Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia Manado dan pemirsa YouTube RRI Manado. Kita berjumpa lagi dalam Sulut Bicara edisi hari ini, hari Jumat tanggal 12 September 2025, dan kita akan membicarakan tentang topik yang sudah kita angkat di pagi hari ini tentang apakah olahraga tradisional masih eksis. Untuk itu di studio 1 RRI telah hadir narasumber kami yang berkompeten. Yang pertama adalah Rudi Satini, dia adalah Sekretaris Pelangi Provinsi Sulawesi Utara. Selamat pagi, Bung Rudi. Selamat pagi. Ya, sepan angkapnya apa? Udi. Udi, Bang Ya, Udi ya. Kalau di lapangan don't tahu guys. Guys, kalau di lapangan. Oke. Di lapangan artinya di tanpa bawa Rafalinggir, Kang. Iya, itu dia. Ada nama aliasnya ternyata. Kemudian sudah terhubung dengan kita di Zoom. Dia adalah Pak Firmansyah. Selamat pagi, Bung Firmansyah. Selamat pagi, host RRI yang baik. Selamat pagi, Bung Guys. Ya, taruh kenali Bung Firman ini noh. Iya, Bung Firmansyah merupakan ketua suatu komunitas layangan aduan. iya. Ya, Sekretaris tepatnya, Pak. sekretaris layangan aduan, Gang. Ya. Iya. Oke, Bung Firman. Kepanjangan organisasi adalah Perlasi, Persatuan Layangan Aduan Seluruh Indonesia. Baik, oke. Nah, kita kembali ke topik. Saya ke Bung Rudi ini dan didampingi juga Sekretaris Kormi Kota Manado, Bung Richard Kuniman. Selamat pagi, Bung Richard. Selamat pagi, salam olahraga. Jaya, yang tidak asing lagi. Oke, kita kan bertanya apakah olahraga tradisional masih ada. Nah, kita ke Kormi dulu. Apakah masih ada, Bung Richard? Terima kasih. Pertama-tama kami sampaikan bahwa Kormi ini adalah induk organisasi cabang olahraga yang dikatakan boleh sama kalau di cabang olahraga di olahraga prestasi adalah cabur, kalau di Kormi itu adalah inorganya. Sampai saat ini masih sangat eksis. Itu dibuktikan bahwa Kormi beberapa waktu yang lalu mengikuti event Kormi nasional Sulawesi Utara, termasuk atlet-atlet inorga Kormi Manado berprestasi di tingkat nasional. Berarti itu bukti bahwa Kormi sampai saat ini sangat eksis, Pak Audi. Ya, sangat eksis karena memang Bang Udi line dance sekarang masuk ke Kormi. Iya Iya, kan? benar. Iya. Dan line dance saya lihat ada di mana-mana sekarang. Betul. Sekarang sebentar akan dibuka untuk lombanya di Hall A. Line dance lagi. Line dance Nah, lagi. ini. Iya. Yodi nyaman. Tapi keinginan masyarakat, Bung Richard, Iya. untuk mengaktifkan kembali tali tanah, apa Iya. adanya lomba hadang ya, lomba Lomba hadang. Apakah ada upaya selain line dance yang memang saat ini sedang booming di Iya, Manado? beberapa waktu lalu kita rapat seperti kegiatan kemarin waktu hari ulang tahun Yang lucunya kok HUT dua kali. provinsi itu ada lomba hadang dan atau tali tanah. Tali tanah. Tetapi sampai saat ini yang jadi kendala di Kormi Kota Manado untuk membawai inorganya itu sampai sekarang pengurus masih mencari siapa suka jadi DP ketua. Ya. Kita bahkan pernah ditawari oleh Pak Ketua, Pak Icat kamu juga yang pegang ini Kormi ini di inorga contoh tali tanah. Tetapi secara Pak Audi saya bilang cari orang lain dulu figur Pak. Kalau kita itu banyak sekali Pak. Jadi ya kita sekarang ini masih mencari figur-figur seperti Bung Audi bilang itu tali tanah, gaco, Iya, kanikir itu dan iya. lain-lain. Semua itu perlu orang untuk mencari figur siapa yang tepat. Itu menjadi sampai saat ini gampang-gampang susah kan Audi. Dulu kan permainan itu kan identik dengan anak-anak ya, Bung Richard. Iya. Tantangan juga bagi pengurus Kormi. Apakah tidak bisa melibatkan pihak sekolah? Ya, itulah sampai saat ini kami juga pernah mengusulkan waktu rapat dengan Pak Ketua, Pak Lukseno, kita akan masuk ke sekolah-sekolah. Tetapi sampai saat ini ya kami masih menunggu juga rekan Audi, kapan akan dilaksanakan dan lain sebagainya. Respon dari sekolah ya. Iya. Mudah-mudahan sehingga
olahraga-olahraga dulu yang kita kenal membuat anak-anak supaya mereka tidak tergantung di gadget ya, handphone, yang namanya ceklen, yang namanya lompat tali, benteng-benteng itu bisa diaktifkan lagi di tingkat sekolah. Kita juga bisa remember kemarin kan pengalaman Mas Audi. Iya. Saya tahu Audi jago sekali benteng-benteng ini. Jago. Benteng-benteng kan yang keluar terakhir itu yang motek orang tuh. Motek orang. Kalau guys tahu ini guys. Nah, salah satu olahraga yang eksis ya dan terus eksis karena memang musim adalah layangan kita ini. Iya. Nah, kita kembali ke guys ini. Kalau layangan ini yang terakhir event apa yang sedang berlangsung yang dilaksanakan oleh Pelangi Manado? Untuk kegiatan torang baru lewat Kalamaring tanggal 5 sampai tanggal 7, Pak. September ini? Iya, baru Kalamaring. Ada backing di Bumi Kawangkoan baru. Itu kegiatan namanya Open Turnamen lomba kok itu. Iya. Itu ada 96 player. Kemudian sama bola kok dia sistem gugur. Jadi 1 ketemu 2, 1 menang, 1 kadalang. Ini layangan aduan kan? Iya betul. Iya. Torang kalau torang bilang sini baku gate kok. Iya, baku gate, bawora, baku gate. Iya. Iya. Antusias bagaimana? Jago. Mantap ya. Mantap, rame. Siapa orang yang tahu orang di Manado ini? Itu dia. Kita mau datang kasih tahu ini. Dekat-dekat ada berarti Kang, Bung Guys. Dekat-dekat ada. Torang itu ada kegiatan mingguan, harian itu yang torang bilang latber, latihan bersama. Masa paling geli kok ada di pelatihan? Harus. Berarti ada pelatih dang? Ada DP Teknik. berkembang terus dia. Kalau dulu torang cuma tahu Rado lucur. Ini sobanya. Nah sekarang kita mau tanya Pak Bung Guys, kalau misalnya faktor angin ini, kong sekarang Bung Guys di muka kita yang di belakang, biasa kan tuh yang di belakang lebih dominan tuh, bagaimana DP cara mengatasi itu di belakang yang mau bembeng Pak Bung Guys? Kalau di lomba kan tong atur tuh barang itu. Jadi DP center angin toh, kemudian antara player A dan player B itu dia mesti berdiri di tempat yang seimbang. Kalau dia bukan muka belakang dang. Ini boleh sejajaran sama rata. Kalau di muka pasti kalah Pak itu. Dia mau rado dang. Iya. Jadi dong tentukan supaya ini nyanda ada berpihak kepada pemain A atau pemain B mungkin. Karena kita pernah nonton Pak Audi. Waktu kita nonton di Stadion Klabat, bayangkan seorang kita ikut Guys deh iko. Kita udah lihat sampai Pak Firman kong kita lihat begini, kita kenal nih pemain 1 player, tapi lihat kemarin Ilham lagi ya. Dia peringkat ketiga. Dia dari tinju pergi di paling Ilham kong, sadap sekali tali ya. Yang menjadi pertanyaan di sini Pak, waktu kita periksa DP Banang, Pak DP jari ini susinar. Kita di muka ternyata DP gelas. Iya. Bagaimana tuh regulasi itu? Coba bagaimana? Itu bukan benang senar atau bagaimana coba? Iya, jadi ada pergerakan ini. Kalau dulu torang kita masih kecil ini cap gajah, cap senapang, cap layar, licin roto. Ada masih ingat tuh dong bilang 1000 yard. Ada. Licin roto dong bilang pena. Iya, itu DP tekstur gua ya. Ada licin roto. Kalau roto forado. Kalau licin for lucur. Nyana juga kan? Tergantung skill. Nah, kalau dulu begitu dan tapi zaman sekarang jadi bagaimana? Dulu DP bahan itu dari katun tapi yang halus dan yang kecil bukan tuh katun bukan katun jadi pakai di balon ya. Nah sekarang dorang so pakai nylon ini belum tahu tuh. Kita baru tahu. Belum tahu. Nylon ini dia sejenis sinar dan begitu. Cuma bukan tuh sinar mengail yang bafer. Ada DP bahan khusus. Jadi ada yang molor apa Kang? Molor ini bafer dan ada yang nyendak terlalu bafer. Yang kaku. Ada yang kaku sekali. Oh ada dia lagi. Ada. Sudah tinggal jauh sekali tuh. Mesti masuk di lapangan ulang. Iya. Ganti Pak ODP bau nih sekali. Jadi begitu kalau untuk DP baku gate itu kok DP gelasan itu cuma di muka, cuma di ujung. Kalau tuh orang mau pegang itu DP nama kenur. Jadi dia terbuat dari plastik, marnya ndak ada gelasan. Nah situ yang orang mau pegang akang. Kong mau baku dapat tuh di ujung itu tuh mau baku gate. Baku gate itu dia. Beradu itu yang begitu. Siapa yang juara baru-baru di Bumi Kawangkoan?
Baru-baru ada tim Blue Sky, kemudian Ada klub-klub Pak Udi. iya ada klub RRI dia. boleh bentuk klub kan, Bung Gocek? Betul. Iya boleh. Ada. DP Captain non playing kamu Iya. jawab. Iya. Ada tim Patola. Nah, Yang juara yang Blue Sky. iya juara Cocok kan? satu. Blue Sky. Ya, langit biru. Langit biru. Wah, memang. Pak Audi, Iya. kita mungkin dari Kormi ya, kita sampai saat ini juga Inorga kan ini Ya. layangan. Kelayangan masuk di Inorga. Inorga, Inorga namanya cabang kepanjangan olahraga. dari apa itu? Cabang olahraga kok itu. Induk olahraga. Induk olahraga. Olahraga. Iya, sekarang ini terkait layangan yang kita kemarin jadi sampai pikiran Pak kita sampai tadi pagi kita pikir-pikir ini layangan itu KAM. Kan Suvalinggir sudah tentukan sama. Apakah di KAM itu ditentukan oleh juri atau player sendiri yang backing DP KAM? Player sendiri lah. Nah, dong. ini orang belum tahu. Ah, itu Itu bagaimana? kita bingung sampai saat ini. Jangan tuh dia bikin kongkam dulu. Sekarang begini Pena, Tuh. orang bilang kalau orang bekas anak-anak tong hobi sekali bermain, Iya. kalau kam duduk angin kuat, berarti kan balucur kuat Iya, sekali. belum dia. kam gantung. Kalau kam badiri, Kam berarti kan badiri. angin ringan, dia mau balucur. Nah itu yang belum sampai Bagaimana saat ini. DP teknis ini? DPK. Ini jadi begini, inti dari ini barang ini, Valinggir ini akselerasi. Toh? Sadap. Kata-kata kalau Formula 1 nih. Karena begini, mau baku putus di atas itu cuma masalah baku-baku mengada. Siapa mengada ke kiri, siapa mengada ke kanan. Ke kiri boleh seputus nih yang kanan atau sebaliknya. Nah jadi kam itu menentukan sekali. Toran 2 pe kam boleh beda. Tergantung siapa pe style bermain. Siapa yang bikin tukang? Maksudnya siapa yang backing player atau Player. player Oh, sendiri Toran yang tentukan, tentukan. toran tentukan. Karena begini, rupa Pak P cara bermain suka bamaso, balolo dan balolo, toh. iya. Nah, berarti mesti tadudu. Tadudu ya. Karena ketika dia masuk, ini Valinggir mau tere, jangan bawa goyang. Iya. Iya. Pak Jalang memang pas sekali. Nah, itu ini dia. macam DP menang di sini tuh. Coba peragakan luar. Nah, Sadap ini. sekali. Kita Ini kanan mesti ya. kanan, nah, Kita coba. kanan. Jadi Ini kalau kita kamu punya. tadudu, kita mau masuk itu tere dia. Kon dia mengamu di istilah tuh. Terus Ini kita mau lolos sampai di Langsung bawah. langsung Lego Langsung Berarti selesai itu. Pak Udi, berarti kalau kam duduk kalau di lolo begini berarti kan Baru DP tahu kam dia duduk benang pe span fungsi tantu itu kan. kan. Tantu span sekali. Kalau kamba diri dah. Kamba diri, kalau orang ingat dulu jaga Ini bermain. teknik ini skill. Itu istilah lucur putar. Perlu habis banang, perlu habis banang. Itu. Karena kalau kamba diri dia lebih lincah toh, lebih berputar. Ketika orang lucur, Valinggir kenal angin, berputar dia. Ini yang lucur putar kon tahan-tahan sedikit. Mari kita mau tambah sedikit. coba Pak. kita. Siap. Untuk lucur putar, tapi kita bukan masuk di IFA. Iya. Pernah kita kan anak-anak pernah Audi juga rasakan. ada. Guys rasakan juga. Pernah tamang ini kalau kita di Boulevard dulu, gulungan satu Tunggu. gulungan. Sebelum Om Icat mau lanjut, Om Icat paling dulu yang gaco apa dang? Dam-dam, kacamata, kita apa? wire, Apa itu segitiga itu? wire. Wire. Atau dasi? Model segitiga. Dia kan Apa dari itu? dia dari bawah dia bagi. Apa itu? Ada tulang Pernah tengah. alami itu? DP Valinggir Kaki model. ayam. Kaki Ah, ayam, kaki kaki ayam. ayam, kaki ayam. Ya, kita kembali dapat ingat orang ini. Memang jago. Kita kok pernah begini Laki-laki. guys. Kan tong tinggal di Boulevard. Tamang dah lucu putar lama sekali. Banang so di atas mafana rumah pak kita. Konta ambe, banang konta lempar banang. Oh, pancuri Tak banana. ada kok. Ini boleh begitu. Putus. Oke, orang mau sapa dulu Bung Firman ini. Halo Bung Firman. Ini kalau cerita buku gate, Bung Firman tuh yang DP suhu gang. Bung Firman. Cuma dapat lihat kepala ini Bung Firman. Iya. Oke. Oke Bung Firman, untuk Sulawesi Utara ini, untuk layangan. Kormi. Ya, Bung Firman dapat dengar ini. Siap-siap Bung Firman. Ya, dapat dengar. Cuman mohon izin kita tutup video karena kita lagi sementara menjalankan tugas sekaligus kepengen berbincang-bincang dengan teman-teman yang ada sementara di studio RRI. Iya, baik Bung Firman. Kita mohon maaf. Oke. Sempat hadir. Boleh, ya Bung Firman kan ini mau bercerita tentang eksistensi olahraga-olahraga yang tradisional. Nah, dari Pelangi sendiri mengatakan eksis, bahkan baru-baru September ada kegiatan. Nah, dari komunitas Bung Firman sendiri seperti apa? Silakan Bung Firman. Yang baku gate. Ya, itu. terima kasih. Selamat pagi buat para pemirsa RRI. Selamat pagi ya. Manado.
untuk olahraga khususnya olahraga layangan aduan itu seperti yang Bung Gais jelaskan tadi itu sangat-sangat eksis di Kota Manado. Jadi para player yang ada di Kota Manado dari anak-anak sampai orang dewasa yang mungkin sekedar informasi itu yang paling senior yang saya temui player sekitar umurnya 70 tahun. Iya. Jadi dari anak-anak itu sampai umur yang sudah bisa dikatakan tua itu ada. Iya. Terus orang yang player yang latar belakang pekerjaan, pendidikan itu luar biasa banyak. Banyak Mulai ya. ada banyak. Sampai anggota dewan pun ada, Pak. Oke, baik Bung Firman. Ada event yang Bung Firman dan teman-teman gelar? Kemarin minggu kemarin itu baru selesai kejuaraan nasional Perlasi, Persatuan Layangan Aduan seluruh Indonesia yang diadakan di Jakarta. Hasilnya Itu untuk sulut hasilnya untuk sulut memang belum bisa berbicara banyak. kalah tajam gelas, Kang, atau bagaimana? Kalah di benang suku ini. Seperti yang Bung Gais bilang, tekniknya yang ada di layangan aduan ini sudah banyak. Hasilnya sudah banyak. Ada mulai dari kalau dulu kan cuma terkenal lucu dengan rado kan. Rado, iya. Sekarang ada teknik baru, Dang. Banyak, ada jebret, ada jepret, Oh. ada ganjal, banyak Banyak. teknik. Orang so tahu mungkin untuk lakukan Iya. mungkin DP istilah itu. Iya, Pak yang tuh Aldi. belum tahu. Ya, Iya, istilahnya oke. belum tahu dan orang belum mendalami itu. Betul, iya. Baik, ya, oke. Bung Firman, Maka kita ketinggalan teknik lah. Baik. Tapi tahun-tahun kemarin kita bersyukur, alhamdulillah player kita itu yang kita utus ke Jurnas itu masuk sampai kalau nggak salah 16 besar nasional. 16 besar nasional sudah luar biasa. Luar kalau biasa, menurut iya. pencapaian yang bagus itu, Bung Itu Firman. dari 500-an peserta. Wih, 512 peserta. Luar biasa. Baik, Bung Firman. Ya, kita akan lanjut lagi. Menarik sekali percakapan kita. Iya. Dan pendengar dan pemirsa, kita akan lanjut setelah kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Kanal informasi dan inspirasi Terus satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Indrasmo, Direktur Utama LPP Radio Republik Indonesia, mengucapkan Dirgahayu ke-80 Radio Republik Indonesia. Angkasawan-angkasawati RRI yang saya cintai, 80 tahun perjalanan radio di Indonesia adalah sejarah panjang pengabdian untuk bangsa. Radio, khususnya RRI, bukan hanya sebagai media informasi dan hiburan, melainkan juga sebagai pemersatu bangsa sejak era perjuangan hingga hari ini. Dengan mengusung tema memperkuat peran RRI, mendukung tujuan negara, bersatu, berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju, kita menegaskan kembali komitmen RRI untuk selalu hadir di tengah masyarakat, menjaga persatuan nasional, meneguhkan kedaulatan, serta turut mendukung tercapainya kesejahteraan rakyat dan kemajuan Indonesia. RRI akan terus berperan sebagai wahana informasi publik dan media perekat kebangsaan sejalan dengan cita-cita Indonesia Emas 2045 melalui siaran informasi, edukasi, hiburan, dan literasi digital yang sehat. RRI berkomitmen untuk menyukseskan program pembangunan nasional, menjaga ruang dialog yang inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat. Mari kita jadikan momentum Hari Radio ke-80 ini sebagai semangat baru untuk beradaptasi dengan perkembangan zaman, memperkuat transformasi digital, serta menjaga kepercayaan publik agar RRI senantiasa relevan dan bermanfaat bagi bangsa. Dirgahayu ke-80 Radio Republik Indonesia. Bersatu, berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanal informasi dan inspirasi Terus satu.
Baik, Anda masih bersama dengan kami, Sulut Bicara, tentang masihkah eksis olahraga tradisional. Dan dijawab tadi ya, Bung Udi, masih eksis ya? Eksis, Masih sangat, oke. sangat. Terutama dari Pelangi ini, tentang layangan. Baik, nah sekarang untuk event itu, apa yang harus disiapkan ketika kami akan mengikuti suatu lomba layangan ini? Iya, yang intinya perlengkapan. Perlengkapan, oke. Seperti layangan, kemudian gelasan. Perlu berapa falinggir yang orang bawa? Secukupnya lah. Secukupnya berapa? Secukupnya itu kalau dia istilahnya mau bermain dari pertama sampai kelar, ya paling ada satu lusin 12 biji. 12 biji Ya, kan. Di lokasi pertandingan bajul falinggir atau memang orang bawa? lain kali so jarang yang jaga bajul di lokasi. Memang so ada DP kayak semacam falinggir dan bilang bijak Kang. Iyo, beda dia antara speknya pakai lomba kok, ding cuma tuh pakai beda dang DP spek dari bulu, dari DP kertas, dari DP motif. Kalau Itu yang beda. pakai lomba seperti apa Dang Bung Udi? Ini ingin mengenal lebih jauh lagi. Oke, dulu torang masa kecil jaga bikin falinggir ini dari bulu galavea, Bulu ikan roa, bulu betul. ikan roa. Memang terkenal DP kayak bulu sukering yang bagus. Lanut kan, Lanut, ya, nggak mudah patah Iya. kan. Nah tapi sekarang itu ketika kita sudah masuk lebih mendalam memahami tentang layangan aduan, justru torang itu buat dari bulu, kalau torang bilang sini bulu taki. Bukan bulu tui yang dong cumu-cumu. No, Kalau lu bukan. tipis bulu tui Kang. Terlalu tipis. Bulu kan? nasi hadang? Bukan juga. Nyala juga ya, Iya, bagaimana? jadi bulu Bulu Jawa. taki. Bulu Jawa. Bulu Jawa. Nah, itu dia. Tupai-pai itu betul. dia. Itu dang. Donja bikin lentaka atau sperak. Betul. Di situ yang bulu itu yang jaga bikin. Jadi pemirsa YouTube RRI dan pendengar RRI, ya, spek sekarang untuk falinggir itu sonak lagi kalau mau suka unggul Ya. harus memang bulu Jawa ini. Ya. Terus Gitu. tulang pinggir yang sayap. yang babengko talang sayap. Itu bisa, itu varian. Tapi kalau di dalam lomba yang dikasih masuk di dalam ukuran itu 58 sampai 54. Tulang pinggir dan tulang tajuk, tulang pinggir lebih panjang. Dang. Lebih panjang. Tunggu kalau tulang tajuk kan 40 Kang. 49. 49. Kalau tulang pinggir Ya, sayap sayap biasanya 57. 57. Ya. Setengah meter lebih itu di. Iya, betul. Nah kemudian kurang dorang style DP tarikan. Nah, DP tarikan itu. Nah biasanya kalau ada yang mau baking ya toh dong so tahu 35 cm atau 36 cm biasa DP banang Iya, DP benang dan kenter, orang motare, bilang. DP ketegangan tuh DP tarikan itu juga tergantung dari itu kreasi masing-masing toh. Kreasi masing-masing tapi standar kurang lebih seperti itu. DP standar berapa tadi? DP kenter 36. 36. DP benang pakai benang biasa. Benang biasa, benang manjai. Benang manjaya, Kang. Oke. Sekarang kita ingin tanya DP kertas. Tadi yang Bung Udi sempat sentil itu kertas. Ya. Kertas fuya atau apa? Iya, kalau dulu torang di Manado Sinton cuma tahu fuya. Ternyata Fuya ada dulu tong pakai plastik di Iya, koran. ada dong memang. Kalau modal lagi payah memang itu. 18 gram itu yang paling ringan karena ada 20 gram, ada 22 gram. Nah, biasanya untuk yang supaya dapat DP apa Kang tore-tore iya, DP tore-tore. garing, biasa torang pakai yang 18 Biasa gram. kan kabawara kan sebelum suka di babunya itu ketika baru dia pak. Betul. Tuh. Itu dia. Itu karut dia. Biar tidak terlalu jago orang orang marga sebaunya. Pak. Aduh, dan semua sosok Lego, gitu. semua. Tunggu. Itu kertas minyak ini jam beli di mana? Kalau untuk sekarang memang torang ini masih ketersediaan untuk patorang di Sulut khususnya di Manado itu memang masih sangat terbatas. Mar Pelangi ada di stok. Torang masih jaga ambil dari Jawa. Online dang. Iya ada Kertas minyak kan? Kertas minyak 18 gram. 18 gram. Wih, ternyata. Itu dia DP. Jika nyak menggunakan kertas minyak, panitia nyak mau kasih ke lomba. Enggak juga. Fuya juga bisa. Fuya juga Cuma bisa. sebenarnya lebih pada yang tadi kita bilang itu intinya dari layanan itu Akselerasi. akselerasi. Oh. Jadi itu tuh mau cari. Kang main ini paling gini ini perkembangan Kang. Ya. Kemudian dari gaya bermain itu sudah sangat lebar, sudah sangat luas. Iya. Nah, itu yang terkenal untuk pemain-pemain itu Jawa Timur, Malang, Pasuruan dan seputaran. Kalau Malang kelebihan di mana kalau? Dorang ini kan pas langsung pegang falinggir yang benang.
Jadi sejak usia dini itu mereka komunitasnya sudah ada, gaya permainannya sudah jadi, nah itu dia. Teknik menyerang di Valinggir itu dengan cara rado itu masih populer. Masih sampai sekarang masih eksis. Rado, lucur, kemudian kalau ini baku lucur kontahang ini kok, kalau sekarang dia kira-kira kena di teknik tempel. Jadi kasih baku tempel dan Kasih baku tempel dulu. begitu. Masih sampai sekarang masih eksis dan teknik istilahnya kalau kita pakai bahasa ini classic style. Classic style ini termasuk salah satu yang lanut le jaga bunung. Toh di udara Nyana dan terlalu banyak bagra, Nah. cuma tempel-tempel begitu. Tempel-tempel yang Mar penting DP lawan menang lego, span. DP menang lego terus, DP lawan lego terus. Termasuk agak susah-susah gampang mau kasih kalau pada orang ini. Begitu. Jadi masih ada, masih eksis sampai sekarang. Kan di berbagai olahraga kan ada yang cenderung defense, ada yang cenderung offense menyerang ya. Di Valinggir kan yang jadi idola ketika ngana baradu kong babunyi, tadi babunyi tore. Bagaimana tuh teknik itu? Masih Hanya sekarang ada sedikit tambahan, bukan apa namanya skillnya. Jadi ketika orang rado, iya. nah ketika yang kiri ini kanan ini masuk rado dan somo kontak, somo kena, Itu benang. tuh benang. Ada dorang istilahnya sekarang DP jurus itu DP nama jepret. Jadi ketika kena itu dong mau tambah kalau kata orang sini kok cigi kasih laju. Panjang dan begini Iya. sampai 2 tangan begini. Jadi tuh Valinggir dia mau berbunyi wrak. Jadi sorado pe cepat kon tambah dengan tuh cigi itu dia tokcer itu pasti putus sebelah. Ada pelatihan Valinggir untuk teknik barado. Teknik barado kita pernah, Bung Udi, DP benang putus-putus. Nah itu benang dulu. Kalau sekarang sih nggak mati mau putus. Nyana- Karena so nylon. Maksud kita dan itu DP teknik dan itu bagaimana tuh ngana mau lepas lapas ular. Kan barado kan ngana mesti tarik dari kanan Ya, ke kiri kan. synchronize DP antara- synchronize itu ya. kan kalau ngana terlambat kan putus tuh benang atau Betul, bisa betul. atau beku caku di kaki. Baku cako atau orang luka. Terang luka. Bagaimana kalau sekarang ini? Lucur kasih panjang kong tarik. Lucu kasih Nah, lucur kasih jauh, tarik pelan-pelan sampai cepat. Karena ini latih di situ kan. latihan. Ini barang kan Betul, olahraga. kita kok terlalu emosi. Jadi tetap orang mesti latihan secara perlahan. Betul juga. Latihan dari pelan-pelan sampai dia sinkrono ini kiri dengan tangan ini DPW balenggang dang. Oke, Begitu. baik. Bung Udi Siap. akan melihat ya dan membacakan pertanyaan dari pemirsa di WA ataupun pendengar RRI. Ya, kita baca. Tapi selamat pagi, sangat setuju kalau permainan olahraga tradisional di masyarakat kembali karena ini dukungan ya, bagian dari jati diri budaya bangsa. Setuju toh itu? Ya, Memang terbaik budaya bangsa itu kan nyana ada yang negatif tuh kalau di Valinggir atau ada di PBB Taru sadiki. Ini justru itu tuh guna organisasi. Toh supaya orang atur ada tatipnya. Mantap. Begitu. Ya. Nah, ajang kreativitas serta wadah paling positif, murah meriah dan mengasah kecerdasan sosial. Jangan-jangan Valinggir sekarang bukan meriah. Mahal nih, olahraga mahal Valinggir ini. Relatif. Coba. Tergantung sudut pandang. Karena memang tuh semua sekarang zonai. Tunggu, benang berapa dang? Standar juga dang yang benang standar. Badang 150 ribu dapat. Mau beli beras. Oh, ada yang memang harga beras 1 karung. Benang kan? Iya, jadi harga Yang bervariasi. 150 juga dang kang, Iya, 150. patokannya Ini kok begitu. mau melihat tuh nomor 2 pertanyaan 150 terus Valinggir dang yang babunyi tore itu Bunyi Torres untuk harga sekarang taruhlah 10 ribu. 10.000. Iya. Kok mau terjangkau 160. Sudah cuma itu kang. Ada DP kenur yang DP penggulung. Penggulung berapa? Ya, Kenur? gulungan Yang gulungannya. orang kenal dulu Black to itu. Iya, Black Show sekarang kok ada DP nama kalau sekarang namanya Bladu. Bladu. Kalau di pantai-pantai dong bilang ini gogoloko. Mar khusus buat Valinggir. Oke. Kenur berapa? Kenur murah. Bladu berapa? Bladu taruhlah 80 ribu. Bukan murah itu kalau 80.000. Itu murah karena ada yang 100 lebih. Oh tolong. 80 baru tuh DP mau pegang akang mau tarik itu. Kita payah matematika kenur. mesti rekening kalkulator ini. Nah karena orang tanya di penelpon ini mesti jawab ini. Betul. Baru apa? Terakhir? Itu cuma 25 ribu. 25. Iya, tuh 25. DP plastik itu. 150 tambah 160. Ini mau baru tambah 80 tambah 25.
Banyak. Ampor 15. DP paling standar. Aduh, ampor 15.000 Kang. Ya, Jadi lumayan. tetap ya tergantung. Banyak juga olahraga yang lebih mahal. Ya, betul. Relatif. Ketika orang hobi itu dia rasain yang ampor 15 ini sangat relatif ya. Kemudian dapat dijadikan pelengkap objek wisata. Nah, ini tantangan Pak Pengurus Pelangi ini. So jadi pariwisata ini. Ini Bapak Linggir. Jadi begini, kita perlu jelaskan sedikit ini. silakan. Jadi torang penama komunitas itu Pelangi, perkumpulan pelayang seluruh Indonesia. Nah, di dalam Pelangi ini torang ada banyak kategori. Torang mulai dari layangan besar, ya. Pemirsa boleh lihat di YouTube itu dia cari layangan. Yang hias ya. Iya, Itu yang layang hias, ya? ada nanti ke hias. Tapi kita start dulu dengan layangan besar. Layangan naga yang di Jawa Timur itu pokoknya panjang-panjang 50-60 meter. Jadi itu torang itu di Pelangi seperti itu. Kemudian ada yang layangan 3 dimensi, 2 dimensi. Jadi kalau dia gambar orang, jadi sangat Berbentuk orang. berbentuk orang, real sekali gerakan dan segala macam. Beda dengan orang paling orang atau anak-anak. Cuma beda. plat dan begitu Cuma yang lihat dari plat. sei dapat lihat itu tulang paling gir tuh begitu. Nanti dapat lihat orang ketika dia mengada-ada di langit. Betul. Nah, ketika turun di lapangan ya paling gir yang ada dari sei. betul. Ini memang berbentuk wujud ya. Iya, jadi sangat detail sekali karena itu salah satu penilaiannya kemiripannya. Jadi misalnya 3 atau 2 dimensi, misalnya kupu-kupu. Nah, dong mau lihat no, ini kalau dapat lihat DP kumis di mana, DP warna di mana begitu. Kemudian ada juga layangan hias. Jadi layangan hias ini lebih standar lah istilahnya, ya macam-macam, tapi standar. Kemudian ada layangan adu. Layangan aduan yang orang bilang baku gate itu. Jadi memang ada banyak kategori kalau pat orang di Pelangi, perkumpulan pelayang seluruh Indonesia. Nah, tadi berbicara tentang pariwisata. Bagaimana? Memang torang target. Sebenarnya torang dari Pelangi ada kegiatan yang tertunda yang mestinya tahun ini tapi anda nutut waktunya. Akhirnya torang pindah ke tahun depan. Itu akan jadi targetnya torang akan rekor juga untuk Sulawesi Utara. Karena torang di Pelangi itu dengan relasi-relasi yang ada di torang itu, link-link yang ada, torang sangat kuat sekali terlink dengan festival Kites Festival yang ada di Bali dan itu torang ada relasi semua, ada layangan di bawah air, ada itu torang pernah coba 2 bulan yang lalu mungkin itu di Bunaken layangan yang terbang di dalam air, kemudian ada layangan yang pakai lampu yang nah ini kayak lampion begitu. Iya. Itu yang akan torang garap ke depan karena memang torang target adalah menaikkan ini Pariwisata. industri pariwisata di Sulawesi Utara. Jadi kita pernah backing kegiatan di Pantai Pal. Itu layangan hias untuk support kegiatannya Minahasa Utara. Jadi memang torang Dan ketika orang melihat itu bagaimana? Angkanya kan dapat menangkap bagaimana dompet emosi. sangat passion. ya mereka itu sangat rindu. Dan mereka itu sangat tertarik, daya tariknya tinggi, banyak orang yang minat. Waktu itu kita buat di Likupang, acaranya Likupang itu, anak-anak itu datang, ibu-ibu itu pegang layangan hias dan mereka rindu ketika mereka ada di masa-masa. Mereka bisa bernostalgia. Iya, bernostalgia. Tapi dengan tampilan yang lebih wah. Betul sekali. Yang lebih luar biasa, Iya, luar biasa. betul sekali. Kita kembali ke nomor 4 ya, pertanyaan pemerintah eksekutif legislator harus serius melihat masalah ini. Jangan cuma jadi penonton. Nah, bagaimana dukungan pemerintah dan legislatif? Ya kembali lagi itulah gunanya sebuah organisasi resmi yang ada di dalam naungan. Kalau kita ini kan Inorga, induk olahraga di bawah Kormi. Kemudian induk besar kita di Dinas Pendidikan dan Olahraga. Nah memang Indonesia Iya. ya, pasti agak jaga tongkat di plafon ini barang ini kan. Tetapi kami terus berupaya supaya makanya begini. Kita berupaya untuk memberikan yang terbaik. Menunjukkan nilai-nilai positif, menunjukkan nilai-nilai jual yang baik tanda kutip sebagai industri pariwisata sehingga ini bisa diperhatikan, bisa dilihat dan kemudian bisa disupport secara konsisten. Karena olahraga masyarakat ini yang harus kita lestarikan. Karena kalau orang lihat orang pelingkungan sekarang, anak-anak kita di rumah punya anak dan bagaimana mereka ketergantungan dengan gadget dan segala macam. Nah, kita orang tua ini tidak bisa terlalu banyak menekan.
tetapi dengan edukasi secara teladan yang orang berikan, nah itu yang akan memberikan dampak kepada mereka. Akhirnya olahraga masyarakat ini bisa eksis Ya. di tengah masyarakat, terutama anak-anak, sehingga penggunaan mereka ke gadget ini akan ya paling tidak balance lah, Ya. tidak melulu gadget, tetapi ada penyeimbang bagi mereka. Jadi itu target kita untuk eksistensi olahraga masyarakat ini, khususnya di layang-layang. Baik. Oke, baik, kita akan buka penelpon di 0821 9583 5080 ya. Sekali lagi di 0821 9583 5080. Ada dari Pelangi ya, mereka yang menekuni Falinggir atau layangan, dan juga ada yang dari komunitas layangan aduan Sulawesi Utara. Baik, kita akan ikuti setelah kita ikuti pesan-pesan berikut ini. Kanal informasi dan inspirasi Bersatu RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Kanal informasi dan inspirasi Bersatu. Baik, kita masih bersama di Sulut Bicara yang mengangkat topik, masihkah olahraga tradisional eksis? Dan jawabannya eksis ya. Terbukti ini layangan-layangan ada semua. Oke, ada penelpon, silakan di nomor telepon yang sudah kami sampaikan tadi, 0821 9583 5080. Halo, selamat pagi. Tabea. Audi, Ya, Bung Heri. Bung Heri. Ya, halo Bung Heri, gimana kabar? Iya, selamat pagi. Selamat pagi Bung Heri. Silakan Bung Heri. Sumber Siap, selamat pagi Pak. semuanya. Sehat, sukses. Saya tertarik dengan topik ini karena kita dulu itu hobi sekali. Sama Bung Heri, sama. Ya cari memang nanti sore semua malam baru pulang dapat buku lagi. Sampai tak itang-itang paling Bung Heri, Kang. Oh, tuh mata tanda merah. So, Ya, silakan Bung. ingat memang itu nih memang hobi ini memang luar biasa sampai tua-tua sampai sekarang masih banyak. Juga Pak ingat dulu kalau di Sufalinggir ada tamang masuk di WC, masuk di Parigi, seorang bukan tolong lari. Jauh. Tuh, gitu seni-seni, bakulang panjang bulu, gitu raga-raga. Sekarang bahwa Rafalinggir ini ada dipertandingkan, ini sebagai masukan sebenarnya, itu cukup aturannya itu tulang tengah berapa panjang, tulang pinggir berapa panjang, nanti dirancang sendiri. Terserah dia mau pakai bulu apa. Kalau ada tuh dia backing, DP tulang sedikit besar, sedikit berat. Ada tuh backing lombo, bateter, ringan. Itu kan, itu teknik. Nanti tekniknya juga itu. Di samping Falinggir, yang penting sudah ditentukan tulang tengah dan tulang pinggir. DP panjang. Berikut, benangnya ditentukan berapa mili
panjangnya itu harus ada teratur. Kemudian jarak dari lawan satu dan dua itu jaraknya berapa meter kan? Itu harus diatur. Nanti di sana juga tergantung dari teknik-teknik si pemain ini. Termasuk pertanyaan begini, kalau tadi bicara ada turado. Ada tuh orang barado yang penting paling dia sudah semengarah. Dia bukan rado lentangan, dia lari. Itu lebih kencang kan dia cara barado itu. Apa diperbolehkan atau tidak? Kemudian DP gelas. Banyak rata-rata sekarang pakai gelas toko kan dong bilang. Itu bagusnya itu gelas juga. Mau lihat DP keterampilan DP cara baolah sampai di mana. Itu baru dapat lihat bekulang terampil, lebih tradisional. Supaya betul-betul kalau mau ikat dulu kita udah pakai gelas, pakai telur. Bayangkan sampai seperti itu. Ada tuh pakai pohon 5 jari, dia pakai lem apa. Itu kan tergantung dari ukuran-ukuran seperti itu. Baik. Jadi baiknya itu diserahkan kepada calon pemain agar supaya diolah kreasinya seperti apa, DP kebijakan seperti apa. Baik. Dari cara bikin Valinggir juga ada tuh yang bilang tuh udah bijaksana Valinggir, gampang sekali dia menarik ke kiri dan ke kanan. Itu kan tergantung. Ada tuh tulang sindir sedikit baterai, ada tuh memang sangat melengkung. Itu juga, itu ada DP teknik-teknik, termasuk ada tulang tengah itu panjang. Dia gampang menari-menari juga, tidak ada ketenangan dia. Kemudian kam juga itu harus diserahkan kepada pemain sendiri. Yang bikin kam berdiri, kam duduk itu tergantung DP teknik. Jadi itu harus diatur agar supaya betul-betul memang lebih Baik. seru dan lebih kreatif. Oke. Kira-kira itu saja. Baik, terima Sukses kasih selalu. ya Bung Heri. Selamat pagi. Oke, selamat pagi Bung Heri, ini paling menguasai ya. Oke, langsung saja dijawab ini Bung Heri. Pertanyaannya, oke dia setuju 4957, tulang tengah 49, lujur ya namanya? Tajuk ya. Kemudian pinggir 57, oke. Untuk gelas boleh kreasi sendiri. Kita tanggapi Pak, terima kasih sudah telepon, dapat lihat memang expert juga ini Iya, Pak Heri ini expert. karena kecintaan Pak Heri kita ini. Kita kok dulu waktu kecil main Valinggir kok ajus ja pukul toh. Dia aja kuleto di kaki. Pak Heri kita nanti kurang cari kalau sama langsung nak pulang. Jadi pas kita setua begini kok main Valinggir kan ada orang melarang, Iya. toh? Jadi memang free to fly. Ah. Oke, kita mau tanggapi itu. Pertama tentang regulasi. Jadi kita ini sekretaris untuk Provinsi Sulawesi Utara. Nah, kalau dapat lihat di sini, ini ada 6 rangkap kita petatif. Regulasi Itu bukan di mana? Iya. Ada websitenya. Enggak, ini kita jadi di tiap kegiatan di lomba itu orang share dia punya tata tertib dan aturan. Iya. Jadi yang Pak Heri sampaikan itu otomatis orang backing DP aturan. Kemudian itu untuk hal-hal yang lain sudah sama dengan yang Pak Heri bilang, orang menyesuaikan. Oke, Ya. baik. Jadi kembali ke pemilik juga. Iya. Oke, jadi aman Pak Heri. Jadi kalau Pak Aman. Heri mau lomba, Ya, bagai colo jadi gelas toh. ya. Neon kayak pakai Heri mau tumbuh, kau pakai lem kayu. Kalau perlu pakai apa tuh daun turi dang supaya tuh Nah, fororok itu. tuh benangnya fororok kan. Ya, Nah, itu kita dia. tahu itu pakai turi toh. Masih Tidak ada. Masih ada. Aduh, tolong tahu Orang nih, Pak tunggu Heri. di lapangan. No, tolong tunggu Pak Heri tunggu di lapangan kapan kok ada pertandingan dekat-dekat ini? Itu yang kita bilang, ada tiap hari ada kegiatan kalau layangannya. Sudah. Gampang Pak Heri. Hari-hari ternyata ada. Nanti di off air kita saya tahu Pak Oke, Heri. siap. Baik, kita terima lagi penelpon ya. Silakan ada yang ingin menelpon. Halo, selamat pagi. Halo. Iya. Dengan siapa Halo, Pak? selamat pagi. Selamat pagi. Dengan siapa? Dengan Pak Sartono di Kombos. Aduh, dapat dengar ini suara Pang Bawora, Kang. Baru dapat. Berapa Leno? Iya, dapat dengar kuat. Kombos kan dulu lekat masih bagus ya Bawora. Bagaimana Bung Sartono? Kalau cuma bilang permainan tradisional layang-layang, so ini tentu bikin layang-layang sampai sekarang. Oh, boleh no baku apa? Bisa jual. Mesti buktikan. So, dulu orang istilah bekas toko, orang bikin sendiri itu bekas. Iya, gelas warung tuh Dari kalau lem bikin papang. sendiri. Kong apa yang Pak Baru Sartono mau? orang tumbuh Hmm. bisa botol. Nah, salah dekat piring-piring dalam rumah orang akan tumbuh.
Jadi pertanyaan apa sekarang Pak Bung Rudi ini? DP Sekretaris Palinggir ini. bikin lomba palinggir burung. Soalnya pakai DP Bataru lagi. So bikin di pinggir Jengki. Dan ini so hilang, sumpah mati suri ini palinggir burung lagi. Oh. Mudah-mudahan palinggir burung ini mau bikin akan DP event lomba. Iya. Siap kata Bung Sartono. Supaya lebih dapat lihat tuh marak memang itu permainan internasional termasuk layang-layang ini. Iya. Berarti ada kemajuan, ada berkembang. Baik, berarti cuma itu Kang toh dukungan. Mudah-mudahan mau jadi kalau ngoni berkomitmen ada kebersamaan, ada kerjasama semua pihak. Paling memang mau jadi sampai permainan internasional akan muncul itu Pak. Baik sekali. Itu Jo. Baik, terima kasih. Yang lebihnya kurang mohon maaf. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi Indonesia. Selamat pagi khususnya Provinsi Sulawesi Utara. Mudah-mudahan RRI semakin kuat, semakin maju. Merdeka. Merdeka. Oke ya. Penelpon kita sudahi saja karena kita tinggal 5 menit. Saya baca yang dari WA ini dari Ibu Aurina di Jakarta. Selamat pagi Bung Hos, Bung Audi. Ya, selamat pagi Bapak-Bapak narasumber. Saya sudah paham semua, langsung saya mau tanya apakah pejuang kuda itu termasuk olahraga tradisional? Apakah masih ada di ini ibu ini hobi kuda. Tapi masih ada Bu. Saya jawab langsung, masih ada dan perlombaan pejuang kuda itu ada di Tompaso. Oke, kita sudah lupa Bung Firman ini. Cek dulu. Halo Bung Firman. Halo. Bung Firman. Halo. Aduh, minta maaf ini tung sok asik dengan Bung Udi ini sampai so lupa Pak. Bung Firman. Enggak apa-apa. Bung Firman. Soalnya sebagian besar sudah dijawab oleh teman saya, Bung Gais alias Bung Udi. Oke, dan Bung Firman, ini yang untuk Sulawesi Utara sini ada tantangan Bung Firman. Regulasi untuk Sulawesi Utara sendiri apabila ada perlombaan antar kabupaten kota katanya. Bung Firman siapkah untuk melaksanakan? Kabupaten kota mau bikin suatu event? Memang pada saat sedikit informasi kemarin kita mengadakan kejuaraan daerah atau kejurda di bulan Mei atau Juni itu kita lupa. Itu kita bikin kejurda untuk organisasi. Sedikit informasi Bung Hos bahwa kita di Sulawesi Utara antara organisasi pelangit dan pernas itu sebenarnya tidak perbedaan sama sekali. Kita itu satu, jika ada lomba player pelangi, pengurus pelangi itu ambil peran ikut serta. Begitu juga kalau ada kejuaraan pelangi, kami juga ikut serta sampai pada seleksi untuk kejuaraan nasional baik yang diselenggarakan itu kami sama-sama. Baik, oke. Terima kasih Bung Firman atas pernyataan Anda. Salam untuk Ibu Niken ya. Siap. Oke. Kita Bung Hos. Torang buku dapat ulang nanti di minut Pak Endang ya. Torang makan cookies di sana. Iya, makan cookies di sana. Oke, closing statement dari Bung Udi sendiri. Bagaimana ini tentang apa yang disampaikan untuk menciptakan ekonomi kreatif ini? Siapa tahu dengan Palinggir akan muncul industri kreatif. Macam Bung Sartono bilang jago sekali bikin Palinggir. Bisa ada sedikit penghasilan informasi, mohon izin. Oke, silakan. Silakan Bung Ekonomi kreatif khusus untuk layangan aduan maupun layangan kreasi, itu layangan kreasi itu kan kalau di Manado ini Palinggir burung atau Palinggir kreasi itu banyak dan itu sangat membantu ekonomi para pengrajin, terlebih pengrajin layangan yang ada di Sulawesi Utara. Baik. Itu memang kalau benar-benar pemerintah daerah, memang kami untuk Perlasi sekarang ini berjuang untuk bisa dimasukkan ke cabang olahraga prestasi yang di bawah naungan KONI. Wah, kemarin paling kita berdoa. Oke, kita mendukung sekali. Semoga Perlasi bisa masuk dan diperlombakan dalam olahraga resmi ya. Cabang resmi di baik PON maupun yang lainnya. Baik. Oke, terima kasih Bung Firman. Mungkin siap. Oke, itu terbatas closing, waktu. Dari kami. Terima kasih banyak. Jaya selalu ya. Jaya selalu. Terima kasih Bung Odi. Baik, terima kasih. Sahabat saya Bung Gais sudah mendampingi.
Ya. di apa namanya di studio. Baik, terima kasih Firmansyah Pung PTST, Sekretaris Perlasi Provinsi Sulawesi Utara. Bung Udi, yang tadi ekonomi industri kreatif dari Leangan. Sampai sekarang Torang itu sudah punya kurang lebih ada 3 pengrajin handal pembuat layangan turnamen aduan yang ada di Kota Manado. Jadi itu aja, tidak banyak berbicara tapi kita punya 3 yang sangat berkualitas, bisa bersaing dengan Jawa Barat, kemudian Jawa Timur dan mungkin Jakarta. Kerinduan kita suatu saat layangan ini akan jadi suatu olahraga resmi, ya seperti yang Bung Firman juga rindukan. Ya. Dan sebenarnya kita rindukan bersama. Makanya saya tantang ya, akan ada perlombaan antar kecamatan, antar kelurahan, dia naik, kemudian ada yang kejuaraan daerah Manado, layangan. Kemudian ada kabupaten kota dan kita siapa tahu kita boleh berlaga di Porprov atau dan menjadi itu kan tujuannya kita. Iya, itu semua sudah jalankan seperti Forda, itu dia ada kegiatan antar kota kabupaten itu ada, kemudian Forprov kemarin bulan apa ya kemarin saya lupa, itu kita sudah bikin di kawasan Megamas ada 7 induk olahraga itu dari Kormi, salah satunya adalah layangan aduan juga. Oke, baik. Memang Bung Firman punya ekspektasi dia jangan di Kormi, masuk di KONI, Komite Olahraga Nasional. Iya, mengapa karena tidak? posisi sekarang kan, di rekreasi. Kalau nanti ke KONI kan prestasi. Nah, semua kita mempunyai, makanya kuat berlatih supaya kan terima kasih bisa ikut bersaing ya. Bung Udi, terima kasih Bung Udi. Siap. Terima kasih banyak. Mesti bikin part 2 ini. Nanti karena banyak yang tergantung. Kita bikin part 2 dan terima kasih kepada narasumbernya Bung Firman dan Bung Udi yang sudah hadir di studio RRI Manado dan terima kasih kepada mereka yang sudah bergabung baik melalui telepon, WhatsApp maupun di YouTube. Dan akhirnya bersama dengan Kepala RRI Manado, Azhari Bahariawan Talib dan saya sendiri Audi Kandores menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita berpisah untuk jumpa lagi dalam topik yang berbeda. Selamat pagi. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia.